Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rahma. Makasih udah join. Ya, selamat malam teman-teman Geriatric Care semua. Kembali lagi bersama saya Tia Rahma. Yang hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu di episode Geri Talks dengan tema mengenai gangguan pendengaran pada lansia dan bagaimana penata laksanaannya. Nah, tema ini diangkat karena memang beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Pendengaran dan memang pada orang-orang usia lanjut biasanya gangguan pendengaran itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering kali muncul. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah hari ini dari Geriatric Care kita bisa mendatangkan narasumber seorang dokter spesialis THT, Dokter Nuriski Muhammad Nuriski Haitami, spesialis THT kepala leher MKes, yang beliau adalah staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Purwokerto dan berpraktek di Rumah Sakit Islam Purwokerto, Rumah Sakit Hermina Purwokerto, dan Rumah Sakit Emmanuel Purwokerto. Nah, ini mudah-mudahan Dokter Rizky, cuman panggilan kesayangannya sih Dokter Tami ya. Jadi oke, Dokter Tami apakah sudah join? Mudah-mudahan udah join ya. Belum kelihatan nih soalnya. Oke, untuk teman-teman yang sudah gabung, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Kami sudah hadir. Alhamdulillah, makasih Dek. Hai Halo, Bang. Assalamualaikum Tia. Salam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Baik. ya? Gimana Jakarta? Aman semua? Alhamdulillah lah Bang. Ya nggak sih, di Purwokerto Ya, gimana ini? ya Udah apa? sama. Ya Tapi tetap emang masih ada kasusnya. Kasus turun. COVID-nya naik sih, cuman terkendali sepertinya. Ya Allah. Iya sih ya, Nggak kayak mudah-mudahan. waktu pas bulan Agustus lah. Agustus tuh luar Kacau. biasa, semua nggak penuh semua rumah sakit. Iya sih ya. Jadi sekarang sih tetap masih tinggi, cuman mungkin karena banyak yang isolasi mandiri, jadi rumah sakit kayaknya nggak kayak tahun lalu ya, tahun lalu. Iya. Iya, betul. Jadi Bang, makasih ya udah ini mau jadi narasumbernya Geriatric Care. Masa nggak mau sih? Wow, untuk Tia masih sip lah. Soalnya hari apa sih Bang? Hari pendengaran itu? Pendengaran Tanggal, oke. hari apa sih? Hari pendengaran itu tanggal 3 Maret. Di Oh, tanggal 3 Maret itu sama WHO dijadikan hari pendengaran. hmm? Kenapa? Ya karena memang angka pendengaran, gangguan pendengaran itu semakin lama di dunia ini semakin menaik, sehingga kualitas hidup orang tuh produktivitasnya menjadi menurun gitu loh. Sehingga diperlukan adanya Awareness. satu, ya, awareness gitu loh, satu awareness dari WHO bahwa ada hari pendengaran dan kita care terhadap pendengaran. Terutama sekarang yang paling beresiko sekarang itu bukan hanya pada orang tua sih, tapi Tuh. juga pada anak-anak muda ya, pakai headset yang berlebihan, terus suka ke tempat-tempat yang bersuara keras, belum lagi di tempat pekerjaan mungkin tempatnya bising gitu ya, akhirnya jadi Ya, terjadi gangguan gitu ya. Karena peningkatan dari umur 12 sampai 35 tahun menurut WHO cukup signifikan dan akhirnya dijadikanlah tanggal 3 Maret itu sebagai hari pendengaran sedunia, World Hearing Day gitu ceritanya. walaupun sekarang juga sekolah tuh ya, makanya 12 tahun tuh karena pakai headset kan semuanya karena Ya, pada school from home gitu kan. Jadi pakai ya, gadgetnya Bang Tami. Nah, ya, cuman ini kan Geriatric Care kita kan media edukasi untuk usia lanjut nih Bang Tami. Jadi ya. mungkin apa dari teman-teman udah ada yang menanyakan sih terkait kondisi gangguan pendengaran orang tuanya gitu. Tapi mungkin sebelum kita jawabin satu-satu pertanyaannya gitu, mungkin Bang Tami bisa nggak jelasin sama kita, Oke, sama semua yang ada, gangguan pendengaran yang muncul apa aja sih yang paling sering gitu loh Bang Tami? oke. Jadi
sebenarnya gangguan pendengaran pada lansia ya, karena ini kan geriatric care, kita bicara tentang umur tua gitu ya, dan memang ada keilmuan tentang gangguan pendengaran pada geriatri. Nah, kasus-kasus geriatri ya tentunya kita harus melihat dari segi anatomis juga sih ya, dari bagian telinga itu semua sudah berumur lansia tentunya kan semua elastisitas kulit ya, cairan di dalam tubuh juga menurun, sehingga pembentukan kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh juga produktivitasnya juga menurun, sehingga dapat mengganggu pendengaran. Kenapa? Karena produksi serumen yang ada di telinga bagian luar ya, itu menjadi gampang keras, nggak lunak lagi, nggak gampang licin, sehingga serumen itu sering menumpuk. Akhirnya ya jadi tutup deh liang telinganya. Terus kedua, bisa juga karena gendang telinganya nih, Ti. Kalau pada mata ya umpamanya makin berumur kan bisa terjadi katarak gitu ya. Nah, jangan salah, di telinga juga bisa terjadi kekakuan gitu dia. Sehingga gerakan gendang telinga itu tidak sempurna dan hasilnya akan terjadi gangguan pendengaran, terutama pada gangguan pendengaran penghantaran atau konduktif istilahnya ya. Lalu setelah itu bisa terjadi pada telinga tengah ya, adanya satu gangguan sendi-sendi pada tulang-tulang pendengaran. Ya, jadi artritis tuh, jadi tulang-tulang pendengaran terjadi artritis, sehingga gerakan tulang-tulang pendengaran itu ada 3 ya, ossicle chain ya, malleus, incus, stapes namanya, itu jadi terganggu dan akhirnya tidak bisa menghasilkan impuls suara yang sempurna ke dalam otak kita gitu loh. Dan yang berikutnya adalah telinga dalam, umpamanya dikarenakan adanya satu gangguan mikrovaskuler atau gangguan karena faktor degeneratif nih. Nah, ini hubungannya erat banget nih sama geriatri nih ya. Adanya hipertensi, terus adanya diabetes mellitus, ditambah lagi penyakit-penyakit metabolik lainnya, itu memperberat gangguan mikrovaskuler di daerah koklear atau rumah siput, yang terjadi gangguan sensori. Nah, terus juga ada namanya saraf yang berhubungan dari koklear itu menuju ke pusat pendengaran, namanya saraf vestibulocochlearis ya, saraf nervus 8 itu juga terganggu. Akhirnya jadi bermasalah begitu, dan itu juga menyebabkan akhirnya pada orang-orang tua terjadi gangguan degeneratif akibat faktor metabolik ya. Akhirnya juga terjadi gangguan pendengaran, namanya disebut dengan presbiskusis begitu loh. Dan kalau untuk kasus presbiskusis ini paling sering nih, Ti, di kasus-kasus geriatri ya. Tapi sayangnya banyak orang masih mendenial itu loh, Ti. Jadi kalau kacamata mereka udah langsung mau ya, karena banyak stylenya. Nah, tapi kalau menggunakan alat hearing aid atau alat bantu dengar begitu ya, orang langsung beranggapan saya cacat begitu. Nah, ini yang stigma ini yang harus berubah sebenarnya. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya World Hearing Day ini itu juga masyarakat harus tahu gitu, kalau seandainya pendengaran itu juga cukup penting untuk menjadi suatu produktivitas atau meningkatkan kualitas hidup seseorang begitu, Ti. Jadi itu yang harus dijaga. Nah, terus yang terakhir, Ti, hubungannya dengan umpamanya pasien kita umpamanya ada gangguan-gangguan kayak darah tinggi, diabetes ya. Nah, penggunaan obat-obatan seperti halnya antihipertensi, pengencer darah gitu ya, dalam waktu yang cukup panjang itu terjadi gangguan pendengaran juga bisa disebut dengan ototoksik ya, terjadi gangguan akibat penggunaan obat-obatan yang terlalu cukup panjang. Jadi memang ini kita harus kolaborasi kalau menurut Abang nih, ya cuman di THT atau di geriatri, sehingga harus ada sebelum kita melakukan pelaksanaan tata laksana untuk pasien-pasien pengobatan diabetes ataupun pengobatan antihipertensi gitu ya, itu harus dicek dulu pendengarannya. Nah, kalau seandainya ada gangguan dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan, nah mungkin kita bisa berkolaborasi untuk mengganti terapi yang mungkin efek samping terhadap ototoksik pada gangguan telinganya itu juga bisa kita ganti obatnya begitu, Ti. Nah, itu yang paling sering. Pokoknya kalau gangguan pendengaran, karena telinga tuh kan ada 3 ya, luar, tengah, dalam. Jadi
di semuanya bisa ada ya, Bang Tami ya. Cuma memang kalau di psikiatri itu sebetulnya rata-rata pasien-pasien yang datang sudah dengan hearing aid, mereka nggak mau pakai hearing aid memang. Itu mungkin karena tadi nggak enak ya, maksudnya dari segi estetika. Atau yang kedua yang paling sering dikeluhin tuh apa sih? Nanti juga ada nih pertanyaannya ya dari salah satu teman geriatrika yang menanyakan. Jadi kayak suka malah ada kresek-kresek gitu. Jadi nggak nyaman katanya Oh pakainya. iya iya, iya. Jadi kayaknya bunyi udah diatur, udah diulang apa tuh namanya Bang di setting gitu Ada di ya. setting. Ya kesek-kesek. Jadi sampai sekarang akhirnya nggak mau pakai gitu. Jadi Ya. mungkin mudah-mudahan di sini kita bisa kasih apa kasih ini sedikit sama teman-teman yang nonton kalau memang ternyata hearing aid itu memang penting ya Bang Tami ya Penting banget ya. untuk apa sih namanya meningkatkan quality of life lansia gitu. Nah, Ya. jadi ini sudah ada banyak yang bergabung nih Bang Tami. Cuman Tia Hmm. lihat dari sini belum ada pertanyaan. Ya. Mungkin nanti sekarang kita jawab dulu pertanyaan kita yang dari direct message ya, Bang Tami ya. Oke, boleh. Ya. Jadi sambil Hmm. untuk teman-teman geriatric care kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar atau question box ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari direct message. Yang pertama, selamat malam dok, ingin bertanya, orang tua saya 65 tahun, sejak 3 tahun lalu mengeluh telinga kirinya berdenging. Sudah berobat, namun saat ini belum teratasi juga, udah 3 tahun untuk katanya. Penyebabnya kenapa ya dok? Dan mesti diobati dengan apa? Terima kasih penjelasannya. Gimana Oke, tuh? Kami ya. jadi itu dia sudah 3 tahun ya, Ti, ya? Oh, Sudah oh. tiga, Oh, sudah 3 tahun udah menggunakan hearing aid juga. kayak di sini nggak dibilang sih pakai hearing aid, dia Oh, cuma telinga berdenging aja gitu. Tapi nggak oh bilang ya, pakai. ya. Salah satu gejala gangguan pendengaran awal itu adanya satu gangguan pendengaran dengan ditandai dengan adanya telinga berdenging atau tinnitus dalam bahasa medisnya. Hmm. Nah, telinga berdenging sendiri itu ada yang telinga berdenging frekuensi rendah, ya dia akan bentuk suaranya bunyinya akan seperti gemerbek ya, rasanya nggak nyaman kayak penuh gitu ya pada telinganya. Tapi pada orang tua seringnya lansia itu pada frekuensi tinggi, jadi di atas 2000, 4000, mereka sudah 8000, mereka sudah ada gangguan sehingga bunyinya jadi nging gitu ya, jadi berbunyi seperti frekuensi tinggi itu. Nah itu tanda awal adanya suatu gangguan pendengaran. Nah gangguan pendengaran itu tentunya kita harus telusuri nih kenapa nih gitu ya. Kita harus periksa dulu nih dengan penggunaan tes namanya adanya tes audiometri. Nah tes audiometri sendiri nanti dicek tuh ada di setiap pendengarannya itu di frekuensi dari mulai 250, 500, 1000, 2000, 4000 sampai 8000 itu dilihat tuh. Nah, lihat intensitasnya atau gangguan pendengarannya itu di berapa desibel. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh jangan-jangan memang ada gangguan pendengaran, begitu Ti. Dan kedua ada namanya audiometri tes tutur ya. Jadi pada orang tua ini juga penting tes audiometri tutur. Jadi artinya orang tua tersebut disuruh mengulangi kata per kata dari ini kelanjutan dari audiometri murni tadi. Jadi dia akan disuruh mengulangi kata per kata di setiap frekuensi dan intensitas yang berbeda. Nah, nanti dicatat sehingga terlihatlah berapa persen dia di frekuensi tersebut dan intensitas tersebut dia dapat mendengar begitu. Kalau di bawah 50% ya itu udah berarti. Jadi artinya kita takutkan adanya gangguan diskriminasi. Jadi orang tua makanya cenderung sering marah-marah kan, sering marah-marah karena dia nggak ngerti apa orang ngomong tuh dia nggak ngerti gitu. Jadi dia bisa dengar, dia bisa nangkep suara, tapi dia nggak bisa maksud, artinya nggak bisa paham gitu ya, nggak bisa paham sama apa yang orang omongin gitu. Dan satu lagi pada orang tua, mereka kalau mendengar kita agak keras suaranya, ya itu dia pasti akan merasa sakit telinganya. Jadi kalau orang tua sering marah-marah karena kita ngomong sepertinya keras, padahal kita maksudnya keras itu pengen supaya beliau aja dengar kan gitu ya. Tapi malah kita dimarahin seringnya begitu. Nah itu tuh tanda-tanda adanya satu gangguan pendengaran dan itu harus diatasi dulu, diketahui dulu seberapa berat derajat gangguan pendengarannya. Dan yang kedua yang paling penting ada tipenya nih. Jadi gangguan pendengaran itu ada 3 tipe. Tipe gangguan tuli konduktif atau hantaran,
tipe tuli sensori neural, ya tadi saraf, gangguan saraf, lalu ada tuli campuran. Nah ini yang mana nih? Nah yang kita harus cari tahu itu dengan pemeriksaan tadi namanya pemeriksaan audiometri tadi. Ya, jadi kelihatan udah 3 tahun berobat, ya dokternya mungkin sudah menjelaskan gitu ya, Bang Tami. Iya. Tapi selama ini keberhasilan terapi gitu kalau tinnitus tuh kayaknya emang apa ya, agak sulit gitu ya kalau untuk betul-betul hilang sama sekali. Jadi kadang-kadang itu yang bikin orang tua tuh jadi, aduh dok saya dengerin terus, udah capek deh gitu. Akhirnya kadang-kadang suka bilang ya akhirnya kita berteman aja deh dengan denging itu. Iya, betul. Jadi ada namanya tinnitus, betul. Jadi tinnitus atau telinga berdenging tadi bukan hanya sekedar dari gangguan terjadi, bisa dikarenakan ada gangguan organik tadi ya, karena gangguan faktor degeneratif atau gangguan kerusakan pada fungsi dengarnya pada telinga, tapi juga kadang-kadang juga bisa terjadi karena faktor psikologi gitu loh. Orang-orang yang umpamanya punya tingkat depresi tinggi ya kadang-kadang suka juga berdenging. Nah orang tua emosi kan karena dia udah juga terganggu pendengarannya, terus dia akhirnya merasa tertekan ya, hidupnya nggak berguna segala macam, akhirnya jadi makin tambah. Jadi memang harusnya kita ya selain itu juga kita mengedukasi, ya udah kita berteman tadi benar dia bilang, kita berteman dengan tinnitus ya tadi. Pelan-pelan nanti dia akan beradaptasi telinganya sehingga dia bisa mengadopsi lah istilahnya tinnitus tadi sehingga menjadi tidak terlalu mempengaruhi kualitas hidupnya dia begitu. Sambil direhabilitasi kalau memang ada gangguan pendengaran ya kita menggunakan tadi hearing aid seperti itu. Dan tipe hearing aid si Mbak ini nanya mesti diobati dengan apa ya? Mungkin nggak ada obat tetes telinga yang bisa memperbaiki kan juga nggak ada ya, Bang Tami ya. Jadi memang lihat dulu apa penyebabnya tadi ya, tipe dari ya, ini. kita harus tahu dulu tuh masalahnya di mana, tipe gangguannya seperti apa. Kalau memang ternyata harus menggunakan hearing aid ya, dan saran saya yang paling penting adalah hearing aid itu benar-benar dibeli bukan hanya membeli di alat kesehatan, biasanya toko-toko alat kesehatan kan banyak itu ya. Dan itu tidak terjamin karena ada yang sifatnya digital, ada yang sifatnya analog ya. Kalau yang sekarang banyak yang bagus itu yang sifatnya digital ya. Jadi sudah di setting oleh petugasnya gitu. Lalu setelah itu bahkan ini earplug-nya itu yang dimasuk buat alat yang masuk ke dalam telinga itu nanti diukur besarannya. Jadi buat nyaman si pasien. Kan nanti hearing aid itu kan ada yang di luar, ada yang di dalam ear canal, di dalam telinga, di dalam liang telinga. Nah itu ya artinya bisa sih, jadi biar orang nggak terlampau malu lah ya istilahnya menggunakan itu, pakai itu, gitu. Itu kan soalnya ada di kuping gitu ya. Nah, jadi emang itu mungkin Ibu bisa obatannya gitu ya Bang Tami ya sebelum dapat obat-obatannya apalagi yang kira-kira bisa membantu. Nah, pertanyaan kedua, Dok, ibu saya usia 60 tahun, 3 bulan lalu tiba-tiba telinga kirinya seperti tersumbat dan pendengarannya hilang, katanya. Masukkan air, jadi ibunya pikir tuh kemasukan air. Jadi didiemin aja. Tapi kok udah 3 hari tidak membaik juga. Nah, akhirnya berobatlah ke dokter THT, dikatakan itu tuli mendadak katanya. Kenapa begini ya dok? Dan apakah pendengarannya bisa normal lagi? Ya, gimana? Ini sering banget terjadi pada orang tua. Karena tadi ya mungkin dia sudah punya masalah secara metabolik, dia ada gangguan pembuluh darah, secara mikrovaskuler, dia ada gangguan diabetes mellitus umpamanya ya. Dan dia terjadi neuropati diabetikum dan itu bisa terjadi pada saraf-saraf yang ada di telinga juga gitu loh Ti. Dan akhirnya kalau orang bilang ini bisa terjadi yang namanya sudden deafness atau tuli mendadak gitu. Nah tuli mendadak itu terjadi pada salah satu telinga, jadi bukan pada dua-duanya. Kalau pada presbiokusis gangguan pendengaran karena faktor umur tadi, karena sudah usia itu terjadi pada kedua belah telinga. Tapi kalau pada sudden deafness itu terjadi salah satu telinga dan dia bisa diikuti dengan adanya satu telinga berdenging dahulu, lalu bisa kadang-kadang diikuti juga dengan vertigo yang cukup berat gitu. Nah itu bisa terjadi akhirnya jatuh pada kondisi sudden deafness. Tapi memang seringnya tiba-tiba dia nggak denger gitu. Pas bangun tidur umpamanya ya, dari tidur terus dia bangun
kok nggak denger ya salah satu. Nah itu harus segera sebenarnya karena ada golden periodnya tuh. Ya, jadi sama kayak tata laksana pada kasus-kasus stroke ya, pada gangguan pembuluh darah gitu kan. Nah itu juga harus ada istirahat, oksigenasi, bahkan ada kemudian obat-obatan vasodilator gitu dan eh, bahkan terapinya bahkan ada yang sampai dimondokin gitu, dirawat gitu ya supaya tidak efek sequel dari gangguan pendengaran itu tidak permanen jadinya dan itu harus cepat seperti halnya kayak orang bilang stroke telinga lah begitu Ti. Nah ini Iya. juga penting makanya. Ya ini kelihatannya juga udah didiemin 3 hari juga nih gitu. Ya kan Nah, ya karena dia pikir oh enggak ini paling kemasukan air gitu. Jadi betul. Nah demi itu nih. masalahnya telinga kita ini ada dua kan ya. Jadi kalau satu belum satu bermasalah, satu lagi belum, biasanya ya gampangin lah artinya gampang. Padahal itu sudah jatuh dalam kondisi salah satunya tadi yang tadi sudden deafness. Nah itu harus segera ditata laksana. Kalau enggak nanti Ini jadi mungkin permanen takutnya. ini salah satu kondisi emergency pada THT ya, Yes, sudden. betul. Nah, Termasuk jadi salah satu emergency pada THT. Nah, gitu. Karena memang kan kadang-kadang dari THT juga suka konsul nih ke internis ya. Karena ya betul. itu kan banyak sekali penyebabnya, salah satunya misalnya yang tadi ya karena gangguan pembuluh darah gitu kan. Ya, Kemudian ya. sarafan dan sebagian besar memang dari dokter THT juga konsul kita tuh untuk tahu gimana sih mekanisme pembekuan darahnya gitu loh ya kan. Karena Ya, betul. sebab gitu dan akhirnya juga kita butuh terapi untuk dalam tanda kutip tuh kita berikan seperti pengencer darah gitu ya. Betul. Ya, Supaya betul. adanya sumbatan lagi gitu. Nah, Ya, jadi memang karena banyak banget penyebabnya, itu mungkin sebaiknya kalau ada yang mengalami kondisi seperti ini, nggak segera. tunda-tunda gitu ya. Iya, Golden iya. itu berapa lama? It, 6 jam uh, atau sebenarnya jangan lebih dari 24 jam. Karena kalau lebih dari 24 jam itu takutin tadi kalau saraf ya sifatnya nanti jadi permanen gitu. Jadi semakin cepat ditata laksana, semakin cepat juga pemulihannya begitu Ti. betul Ya, seperti jadi stroke ya. ya? Stroke kan kita Ya, juga mirip tata laksananya mirip seperti itu memang. ininya juga jadi sedikit Ya, sisanya gitu ya, sequelae. betul. Ya. Ini yang pertanyaan nomor 3 karena ada dari question box juga belum ada. Jadi pertanyaan nomor 3, dok saya mau bertanya ini tadi nih dia tanya, apakah stroke pada telinga dapat disembuhkan? Tadi kita ngomongin stroke ya. Iya, Ini iya. apakah stroke pada telinga dapat disembuhkan? Nah bapak saya dikatakan mengalami stroke telinga, pendengaran kirinya menurun. Ada obat tetes nggak ya dok untuk telinganya? Itu gimana Iya, tuh? Masih iya. nyambung? Iya. Paradigmanya harus dirubah karena gangguan pendengarannya itu bukan dari liang telinga ya. Jadi artinya tidak perlu obat tetes. Yang perlu dilakukan karena ini kan gangguannya secara metabolik. Jadi artinya kita harus tahu paling sering, memang paling sering dikarenakan dari gangguan pembuluh darah ke koklear tadi yang terhambat sehingga akhirnya terjadi oksigenasi berkurang di sana. Nah, untuk penyembuhannya ya tadi kita harus tadi dari waktunya golden period tadi itu ya tidak boleh lebih dari 24 jam, terus lalu kita berikan terapi, terus tirah baring gitu ya, nggak boleh banyak aktivitas yang berat gitu ya, terus meminum obat-obatan yang mendukung dan kita konsultasi ke bagian penyakit dalam juga untuk membantu terapi, terus kita evaluasi berkala nih. Jadi dengan menggunakan audiometri tadi untuk melihat apakah sudden deafness-nya itu atau tuli mendedaknya itu sebenarnya sifatnya hanya sementara atau dia memang jadi permanen gitu ya. Jadi biasanya setelah 1 minggu kita ulang lagi ya. Ada yang 3 hari kita ulang, ada yang sampai 1 minggu kita ulang. Tapi prinsipnya yang penting semakin sering kita untuk melakukan pemeriksaan ulang audiometri, kita akan tahu nih kira-kira prognosisnya pada si pasien tersebut bagaimana. Kalau seandainya sudah lebih dari 1 bulan dan tidak ada perubahan ya sepertinya kita harus sudah berpikir untuk ke arah hearing aid. Oke. Gitu. Ya. Jadi kalau audiometri sudah ditreat dengan apa tata laksana, kan kadang-kadang juga katanya kasih steroid dosis tinggi ya. Ya. Jadi Yang terbaru
kita kasih gitu ya kalau dia masih Ya, dalam golden period gitu ya, Bang Tami ya. betul. Nah, Ya. beberapa kayaknya yang respon baik ya sama si Ah, steroid itu. Tapi iya, beberapa sih juga ada yang nggak terlalu respon ya, nggak mungkin kan ngerespon ya, gitu. Ya, jadi betul. mungkin ya itulah ya kalau udah dengar kata-kata perlu bantuan hearing itu biasanya orang-orang udah yang aduh gitu kan udah langsung yang udah deh Ya, dok, betul. dok gitu. Jadi kayak malah jadi Betul. ngecilin ngecilin hatinya gitu loh. Oh, saya kok udah mesti Betul. pakai alat bantu Betul. dengar gitu. Tapi Ya, sebetulnya dengan dipasang lebih awal itu malah justru lebih bisa membantu si orang tua betul. itu sendiri kan Iya. gitu. Ya Jadi kalau garis bawahnya pertanyaannya kan ada obat tetes telinga untuk itu nggak ya dok? Jawabannya tidak ada tidak ada, karena tidak ada. masalahnya adalah masalah lebih ke liang telinga yang di bagian Ya, dalam gitu ya ya, dengan ya. persarafan dan lain-lainnya. Oke, nah Betul. ini ada pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya banyak, maaf ya. Nggak apa-apa. Tenang, tenang. Nggak apa-apa. Kalau di direct message rata-rata bilang lebih ya supaya kan apa maksudnya mungkin kalau tanya langsung suka suka nggak nyaman kali ya gitu. Iya, iya, nggak apa. Ini pertanyaan yang keempat, dok. Ingin bertanya, bapaknya usianya 61 tahun. Hmm, Kupingnya itu sempat keluar seperti cairan, hmm. katanya. Nah, kemudian setelah keluar cairan itu, pendengarannya jadi berkurang, katanya. Sebelumnya nih nggak ada apa-apa, tapi begitu kupingnya keluar cairan, katanya jadi berkurang pendengarannya. Kenapa ya, dok? Dan obatnya apa? Gimana nih, Bang? Oke. Ya, kalau telinga berkeluar cairan ya, kita harus pastikan dulu apakah memang itu ada infeksi pada liang telinga luar Hmm. dan tidak ada gangguan pada gendang telinganya. Artinya begini, kalau gendang telinganya masih utuh, tidak berlubang, ya mungkin bisa saja akibat dikorek-korek atau ada Hmm. infeksi. Ya, ada infeksi sehingga di situ terjadi pembengkakan pada liang telinga dan akhirnya mengeluarkan cairan, bisa juga seperti itu. Tapi yang paling sering kalau tadi ceritanya mungkin saja gendang telinganya sudah berlubang, tapi terus dia infeksi, akhirnya dia berair. Jadi merasa, Hmm. tapi kadang-kadang sering salah kaprah orang merasa saya kemasukan air. Sebenarnya bukan kemasukan air, dia keluar air dari telinganya. Jadi merasa kan Bener. seperti kayak kemasukan air, iya. Dan itu kalau memang Ah. ternyata gendang telinganya berlubang ya dan sudah lebih dari 3 bulan ya kita anggapnya sebagai otitis media kronis ya. Tata laksananya juga kita menggunakan otitis media kronis, terus kita evaluasi dengan menggunakan apa namanya foto ronsen ataupun CT scan mastoid, sudah sejauh mana sih infeksinya berada di telinga tengah, apakah membahayakan atau tidak infeksinya. Setelah itu kalau tidak berbahaya ya artinya bisa kita obati, terus dia kering, terus kita tunggu umpamanya 2 minggu dia menutup atau mengecil nggak lubangnya gitu ya. Kalau dia lubangnya nggak mengecil, terus kita periksa tes audiometri juga. Kalau tes audiometri ternyata masih bagus pendengarannya, mungkin bisa kita tutup dengan gendang telinga, kita cangkok tuh gendang telinga, namanya timpanoplasti. Tapi Ya. kalau seandainya infeksinya ini memang sudah meluas dan lebih beresiko terhadap infeksi berulang atau bahkan beresiko pada infeksi pada otak ya, atau terjadi meningitis gitu ya, itu sebaiknya segera dilakukan tindakan operasi timpanomastoidektomi namanya. Artinya dibuka sampai ke daerah tulang belakang, telinga tengah, itu mastoid dibersihkan, semua kotorannya, infeksinya diambil, jaringan gas sehatnya diambil, lalu dibuat lagi gendang telinga baru, sehingga kualitas hidupnya juga jadi baik. Nah, kalau bahayanya, kalau itu didiamkan, kalau yang tipe bahaya ini, ya itu tadi resikonya infeksinya bisa meluas sampai ke otak, itu yang paling kita takuti gitu loh. Gitu, Tuh. Ti. Iya, karena kuping, otak kan juga tuh ya, saling. Iya, iya, Mm-mm. tetap. Nah, apa ini tadi mumpung lagi ngomongin soal korek-korek kuping ya, karena nih di sini kan yang lihat juga bukan cuman yang sepuh-sepuh ya, banyak juga yang anak-anak muda. Sebenarnya ini sih kan universal, nggak cuman untuk orang tua nih ya, Bang Tami. Kita juga dulu termasuk yang suka dibersihin kupingnya kan, karena kan Iya, anggap tuh kalau kuping kotor tuh nggak bagus banget gitu-gitu kan ya. Nah, tapi kan ternyata itu bukan apa ya, bukan tindakan yang disarankan juga sama dokter THT, karena kan mungkin Bang Tami jelasin kalau yang telinga kita tuh kuping kita kotorannya tuh bisa dengan sendirinya sih sebenarnya ya, kalau iya, dia betul. dia bisa menguap dengan sendirinya tuh kotorannya gitu. Iya, Tapi kondisi-kondisi tertentu itu yang bisa menimbulkan serumen prop itu yang memang harus dibantu iya, dikeluarin. Tapi iya kalau nggak kan betul. nggak perlu dikorek-korek ya, dia akan keluar Iya, sendiri core sendiri. gitu. Jadi sebenarnya Udah, secara, ah,
Kalau Nanti ada yang ini nggak boleh sampai liangnya ya, bagian luarnya aja ya. cukup bagian di muara liang telinganya. Jadi memang pembentukan serumen atau kotoran liang telinga itu memang hanya terbentuk di bagian sepertiga anterior, di bagian depan. Jadi kalau kita manipulasi pakai cotton bud malah justru malah dorong kalau udah masuk ke dalam, iya dia udah nggak ada kelenjar minyaknya lagi di situ, jadi nggak gampang keluar. Nah kalau itu masih jumlahnya kecil, nggak banyak, nggak menutup, biasanya dengan kita ngomong nih sekarang nih kan ini ada gerakan nih di rahang nih ya, itu juga ikut mendongkrak kotoran liang telinga untuk keluar. Atau kita menguap, kita makan ya, itu juga bisa dia secara fisiologis dia akan membersihkan telinga sendiri tubuh kita. Tapi pada orang-orang tertentu yang memang produksi serumennya berlebihan, nah ini pola makan tuh jadi kayak umpamanya sering makan fast food berlemak gitu ya, kacang-kacangan, nah, akhirnya produksi serumennya itu berlebihan. Kalau produksi serumen berlebihan dan dia kadar minyaknya juga nggak terlalu banyak, ya akhirnya menjadi keras jadi prop. Nah, yang paling menyakitkan kalau dia sudah menutup semua liang telinga. Wah, itu susah diambil, sakit karena keteken ya, ada yang menekan. Ya itu kita harus biasanya kita kasih obat tetes dulu supaya untuk melunakkan, baru kita evakuasi tuh serumennya gitu loh. Jadi itu pokoknya mesti hati, jangan mulai sekarang korek-korek kuping. Gitu ya Bang Tami Iya, ya. betul betul deh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang Tami. Bapaknya usia 70 tahun. Sudah sejak 5 tahun disarankan dokter menggunakan alat bantu dengar ini yang tadi saya cerita. Namun, bapak saya tidak nyaman karena merasa terganggu, ada bunyi kresek-kresek. Jadi setiap kali si alat bantu dengar tuh dia malah ada kresek-kresek gitu. Jadi sampai saat ini nggak pernah digunakan lagi alat bantunya gitu. Ini gimana ya dok? Gitu. Oke. Jadi pertama tadi kan kita bilang alat bantu itu kan nanti dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan gangguan pendengarannya. Nah, kalau sudah lama sebaiknya memang dites ulang audiometri lagi. Apakah namanya faktor umur kan semakin lama makin menurun, juga bisa saja gangguan pendengaran makin berat sehingga harus diperiksa lebih lanjut lagi. Nah, kalau perlu malah alat bantu dengarnya perlu diganti, harus diganti gitu ya. Dan harus dikalibrasi. Jadi kalau di tempat-tempat resmi alat bantu dengar itu mereka akan bertanggung jawab untuk melakukan kalibrasi berkala. Jadi kalau seandainya ada gangguan alat pendengaran hearing aid-nya, mereka akan kalibrasi. Nah, mudah-mudahan dengan kalibrasi tadi akan mengurangi suara nggak nyaman tadi. Nah, kalau kita beli di alat kesehatan yang umpamanya dijual bebas gitu ya, nah itu kadang-kadang, mohon maaf, itu ada yang kurang cocok gitu ya, karena mungkin kita lihat dari segi harga murah gitu dan itu dijual bebas. Nah, itu kadang yang sifatnya tadi dibilang apa namanya? Dia belum digital masih analog. Nah, itu sering kadang-kadang suara kresek itu sering terjadi. Nah, akhirnya membuat pasien nggak nyaman gitu. Nah, itu sebaiknya kalau udah umur sekian memang sebaiknya pakai yang tadi, Digital. yang digital tadi. Dan di Jakarta kan banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang menyediakan alat bantu dengar itu. Bahkan kadang-kadang tercover, banyak yang mengcover dengan alat asuransi. Cuma permasalahannya orangnya nggak mau kadang-kadang pakai alat bantu dengar gitu. Asuransinya bisa diklaim tapi orangnya nggak mau gitu. Karena Ya, merasa telinga satunya masih baik gitu. Ya. karena alatnya juga udah ada sih sebenarnya. Cuma karena dia pakai mungkin Iya. rasanya aman, nggak ini ya udah deh nggak usah dipakai gitu kan. Ya, itu harus dicoba dicek ulang lagi tes pendengarannya, terus kedua dikalibrasi alat bantu dengarnya. Mungkin nanti Jadi akan lebih enak. jadi solusinya adalah harus kembali ke THT. Iya, Kalau betul. alat bantu dengarnya kalau ternyata masih yang analog, mungkin dokter THT akan sarankan mengganti yang ke digital. Nah, Betul, mungkin betul. itu si Bapak akan merasa lebih nyaman. Oke, Yes. mudah-mudahan si saran ini bisa bermanfaat nih buat si Mbak yang tanya. Ya, Pertanyaannya masih banyak. nggak Eh, apa-apa. ini bapak saya usia 66 tahun, mengeluh telinganya seperti berair katanya. Dia nggak bilang keluar air ya, tapi katanya seperti berair. Ini penyebabnya apa ya dok? Dan lagi-lagi yang ditanyakan adalah tetes telinga apa yang bisa digunakan. Jadi kayaknya kalau kuping, asosiasinya tuh pasti obat tetes telinga ya bang ya. Ya, iya betul Nah ini betul. gimana nih? Dia Ya, nggak bilang keluar seperti ada seperti berair. Itu gimana tuh bang Tami? ya.
kadang kalau pada orang tua Hmm. lansia, interpretasi mereka itu, mereka merasa seperti ada gangguan pada telinganya. Ya Hmm. sebenarnya kalau diperiksa dia nggak ada apa-apa. Sudah kita endoskopi telinganya, umpamanya diliatin, Bu ini lupa, ini Mbah nih lihat tuh nggak ada apa-apa telinganya gitu kan. Hmm. Masih juga nggak percaya, padahal memang itu gangguan pendengaran. Atau Betul. kalau pada umpamanya ada gangguan di telinga tengah nih, umpamanya karena sering pilek atau punya alergi yang berlebihan, mungkin saja bisa saja ada cairan yang menumpuk di kafum timpani atau di telinga tengah tadi. Nah, Hmm. itu ada pemeriksaan tambahan lainnya, namanya Hmm. timpanometri untuk Hmm. melihat gerakan gendang telinganya. Nah, dari timpanometri itu nanti kita akan bisa menegakkan diagnostik tuh, umpamanya kalau pada anak-anak paling sering nih anak-anak nih, umpamanya terjadi itu Hmm. karena sering batuk pilek ya, akhirnya ada cairan di situ nggak dengar di Hmm. timpanometer, oh ternyata gerakannya terhambat di situ ya. Oh, Oh ada cairannya, berarti kita harus evakuasi cairannya. Kita lakukan miringotomi atau kita lubangin gendang telinga atau kita pasang namanya grommet insertion. Jadi pemasukan pemakaian grommet, ada kayak pipa ventilasi tube kecil banget gitu ya. Itu dimasukin di yang telinga untuk mengeluarkan ada drainase di telinga. air. Tapi kalau pada orang tua ya, kalau pada orang tua kita harus pastikan dulu tuh memang gendang telinganya utuh atau tidak. Terus setelah itu harus cek pendengaran. Jangan-jangan karena ada gangguan pendengaran begitu. Oh, Merasa nggak nyaman kayak ada airnya itu gitu. sebenarnya itu ya, karena udah penurunan fungsi pendengarannya memang. Iya, iya. Oke, 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 oke. Jadi mungkin itu ya bisa membantu juga. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ibu saya usia 65 tahun, ada Hmm. penyakit di 4 tahun lalu nih juga mengalami tuli mendadak nih katanya Bang. Hmm. Mengalami tuli mendadak, kemudian sudah diobati dan saat ini minum obat SIMART. Ya kan Hmm. berarti semacam pengencer darah ya dikasih Iya, sama. iya. Dan sempat juga dilakukan terapi hiperbarik katanya. Namun belum Oh ada iya, iya. perkembangan yang signifikan hingga ini. Nah ini gimana ya dok, obat dan terapi lain ada nggak untuk ibu saya? Itu gimana tuh bang? Kayaknya udah treatmentnya kelihatannya udah oke ya. Udah oke, udah sampai hiperbarik ya. Jadi Itu eh, gimana? ini umurnya umurnya tadi berapa ya, Di? 65 Umurnya katanya, berapa, Di? cuman ada penyakit Oh ya, Pak. Nah, hipertensi tadi jangan-jangan ini udah berapa tahun tuh hipertensi dan udah berapa lama minum konsumsi obat-obatan, Ti? Nah Nah, ini jangan-jangan sama yang nah, tadi dia bilang eh, 4 tahun lalu loh tuli mendadaknya ternyata. oh, ya. Jadi mendadaknya 4 tahun Oke. lalu, terus diobatin. Saat ini masih, jadi selama 4 tahun sudah dalam obat SIMART nih katanya. Hmm. Dan juga dilakukan terapi hiperbarik, tapi dia nggak bilang ya hiperbariknya dulu atau baru-baru ini. Namun Oke. belum ada yang signifikan gitu katanya. Oh ya. Ada nggak Ya. katanya? Ya tadi kan kita bilang ya dari kasus yang sudden deafness tadi ya, kalau seandainya sudah lebih dari 1 bulan ya kita harus sudah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga ini berisiko untuk terjadinya satu gangguan yang permanen begitu ya, karena respon terhadap terapinya itu tidak signifikan. Nah lalu bagaimana ya kita rehabilitasi. Nah sesuai tadi dari gangguan pendengarannya tipenya apa. Kalau masih bisa menggunakan hearing aid ya kita lakukan dengan hearing aid. Jadi artinya begini, pendengaran itu bisa terjadi kerusakan atau gangguan pendengaran sifatnya jadi permanen gitu ya, dan kita nggak usah berpikir lagi akan bisa sembuh gitu ya, karena kan itu saraf yang rusak gitu ya. Nah ya caranya bagaimana ya, rehabilitasi, bagaimana mengembalikan fungsi dengarnya sehingga nilai sosialisasinya terhadap masyarakat itu juga tidak ada perbedaan. Nah sekarang banyak kok alat-alat bantu dengar yang cukup canggih ya. Bahkan yang terakhir itu mereka bisa sampai mendekati 100 desibel. Jadi luar biasa. Orang tuh kalau kita dengar alat di audiometri ya, kalau dipasang suara 90 desibel saja kita tuh orang orang normal bisa dengar. Gitu. Jadi artinya suara yang mereka bisa tangkap itu cukup keras gitu buat dihantarkan ke Jadi mereka ya. jadi dia audio apa sih alat bantu dengarnya sekarang sudah sangat sensitif gitu ya. Sangat sensitif sekali gitu, dan harganya udah banyak yang terjangkau sekarang dibandingkan dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu harganya cukup mahal sampai puluhan juta. Sekarang udah banyak banget yang di bawah 10 juta dan kualitasnya bagus-bagus gitu. Tinggal silakan monggo pilih yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau sudah sampai 4 tahun seperti ini
sebaiknya dibesarkan hatinya pasiennya, jangan kita berpikir untuk ini bakal sembuh balik lagi, karena ini kemungkinan saya sudah terjadi gangguan permanen. Nah, kalau sudah permanen ya artinya kita bagaimana caranya kita berusaha untuk merehabilitasi ya dengan hearing aid tadi. Ini Gitu. tadi lagi ngomongin hiperbarik nih, Tia juga mau tanya deh Bang. Jadi kan Hmm? ada deafness, ada hiperbarik, ada yang enggak gitu. Jadi Ya. mana sih Bang maksudnya memutuskan seseorang yang tuli mendadak untuk dilakukan atau tidak dilakukan terapi hiperbarik tuh patokannya apa ya Bang Tami? Ya hiperbarik sendiri itu kan terapi yang baru ya, Ci. Artinya Hmm. baru ya, istilahnya baru dikembangkan dan nggak di setiap daerah tuh punya ya, baru Jakarta, Ya. kota-kota besar yang punya itu ya. Memang cukup bagus sih, beberapa jurnal bilang penggunaan hiperbarik, dan sekarang sudah mulai dimasukkan dalam tata laksana di bagian THT. Nah ya, cuman tadi itu evaluasi yang berkala tadi menggunakan tes audiometri itu penting untuk mengedukasi si pasien. Hmm. Jadi kita usaha nih, istilahnya kita sekarang usaha untuk memperbaiki fungsinya, kalaupun dia baik, sampai sejauh mana sih dia bisa kembali baiknya. Karena Hmm. jangan kita memberikan ekspektasi kepada pasien, dia akan kembali normal 100% seperti awalnya dia tidak sakit gitu loh. Nah, setelah kita mendapatkan, oh ternyata dia baik, cuman nggak bisa sampai normal seperti awalnya. Nah, itu juga harus diedukasi ke pasien. Artinya istilahnya terimo ya, nerimo gitu ya. Kalau udah nerimo penyakitnya, masalahnya, kita bisa. Nah, kalau hiperbarik sendiri sekarang memang sudah dimasukkan dalam tata laksana di bagian THT gitu ya. Cuman Hmm. memang kendalanya kami di daerah nih kayak sekarang di Purwokerto ini memang belum ada alat itu ya. Cukup masih di Jakarta yang udah cukup banyak ya, yang sudah ada, dan hasilnya banyak yang bagus sebenarnya. Mungkin tadi ya kalau yang kasus yang kayak tadi itu mungkin memang sudah cukup berat gangguannya sehingga tidak bisa terbantu dengan menggunakan hiperbarik. Nah, ada baiknya ya itu tadi diberikan alat bantu dengar gitu Oke. deh. Jadi Ya, pokoknya sesuatu yang memang kita udah nggak seperti semula itu kita yes, dengar. ya. Nah, Nah, terus ini yang kedua kenapa? ada lagi, Apa? setelah setelah kita lakukan rehabilitasi menggunakan alat bantu dengar, Hah? kita juga butuh bantuan menggunakan dengan namanya speech therapy. Oh, speech Jadi therapy ya. speech therapy itu orang-orang yang sudah terlatih ya, dia memang ada keilmuannya sendiri untuk membaca bicara bibir Iya. orang, ya lips reading tadi. Terus dia disuruh bisa mengakomodir suara bentuk A, I, U, E, O-nya, dia dilatih gitu ya, sehingga akhirnya pasien tersebut menggunakan alat bantu dengar ditambah dengan latihan itu sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien, dan itu udah banyak sih. Tapi pertamanya yang paling penting pertama harus sadar diri dulu. Oke, saya sudah begini, harus terima dulu sehingga mau menggunakan alat bantu dengar dan ditindaklanjuti dengan tadi terapi bicara seperti itu, Ti. Betul, betul. Jadi memang nomor satu yang penting itu dulu mau berobat gitu ya. Terus Ya. Hmm. ada gangguan pendengaran nih terutama kalau sudah mencapai usia lanjut tuh kadang-kadang kembali 100% tuh walaupun bukan yang nggak mungkin ya. Ya, Tapi ya. kembali 100% tuh memang kalau secara medis sih memang agak sulit ya gitu ya, Hmm. Bang. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ya. Dok, nah ini sih dia kayaknya pertanyaannya pertanyaan umum aja ya. Dok ingin bertanya, apakah gangguan pendengaran yang sudah berlangsung lama, gitu ya, bisa dilakukan tindakan operasi telinga untuk menyembuhkannya? Tapi nggak bilang apa sih gangguan pendengaran ini ya, cuman Oke. Ya. dengan operasi. Ya, ya. Kalau pada yang terapi yang istilahnya bisa tindakan gitu ya, dilakukan tindakan, ya pertama kita harus tahu dulu jenis masalahnya ya. Kalau gangguannya sudah ke arah sensory neural hearing loss atau sudah terjadi gangguan neuralnya tadi, nervus vestibulocochlearisnya yang menuju ke pusat pendengaran yang ada di temporal ini, sepertinya agak Hmm? susah ya di Indonesia, belum ada terapi operasi itu. Tapi yang sudah berkembang di Indonesia, banyak ahli-ahli di Indonesia, di Hmm? Jakarta, Hmm? ya lakukan tindakan namanya implan koklear ya. Cuman memang ini kendalanya masih sangat mahal, Ya. biayanya masih sangat tinggi ya. Kalau untuk BPJS sendiri
masih tercover untuk tindakannya saja, tapi kalau untuk alatnya belum. Yang termurah itu setahu Bang Tami itu ada buatan Cina itu sampai 100 juta ada. Tapi kalau yang buatan Eropa, Amerika, Jerman itu harganya di atas 500 juta bisa alat implan koklearnya. Dan artinya ada proses dulu tuh, tinggal langsung tiba-tiba operasi bakal sembuh. Nah, itu prosesnya itu cukup panjang. Kita melibatkan biasanya kalau pada anak kecil ya, itu dengan dokter anak. Kalau pada orang tua, kita menggunakan dokter penyakit dalam. Apalagi ini Tia nih spesialis geriatri ya, harus dikasih terapi dulu segala macam ya. Terus kita harus konsultasi ke psikiatri juga. Dan ketiga, keluarganya harus diberi edukasi. Karena nanti setelah terapi itu tadi ada namanya speech terapi gitu. Nah, itu harus berkala, terus sabar untuk bisa. Nah, makanya jarang sekali terjadi itu. Pertama karena mahal sekali alatnya gitu ya, sehingga cukup sulit. Tapi kalau setahu Abang itu di Jepang udah ada tuh ya terapi, tapi dengan kolab dengan dokter bedah saraf ya. Jadi set nervus atau saraf yang menuju ke pusat pendengaran itu yang dibenerin tuh lah. Itu juga luar biasa tuh. Nah, itu perkembangan medisnya itu sampai kayak gitu ya. Cuman di Indonesia kayaknya belum sampai sana gitu. Bang lebih bisa terjangkau ya Bang Tami ya. Iya. Nah, terus nih pertanyaan lagi nih Bang. Dok, apakah orang tua yang mengalami tinnitus boleh berenang? Pertanyaannya. Karena mungkin kan dia denger ya katanya kalau ada apa sih gangguan di telinga tuh katanya nggak boleh berenang mungkin gitu kan. Nah, karena saya ada pengapuran di lutut dan kebetulan disarankan untuk olahraganya berenang. Tapi ada tinnitus. Boleh nggak nih berenang nih Bang Tami? Ya, selama gendang telinganya nggak berlubang, no problem, berenang aja. Karena yang kita takutkan kalau dia gendang telinganya berlubang. Tadi kan tinnitus itu ada dua ya, tinnitus yang nada rendah bisa saja disebabkan oleh gangguan gendang telinga yang berlubang tadi ya. Jadi gemerebek rasanya, nggak nyaman gitu, kayak penuh. Nah, itu bisa. Kalau bolong atau berlubang gendangnya ya sebaiknya jangan berenang. Karena resiko sih nanti tambah jadi infeksi atau malah tadinya nggak keluar cairan, malah gara-gara berenang ada bakteri yang masuk malah jadi infeksi gitu ya. Iya. Terus kalau seandainya nggak berlubang, silakan, nggak apa-apa, karena itu juga membantu terapi yang pengobatan pengapuran kan ya, nggak apa-apa sih kalau itu nggak berlubang. Gitu. Sebenarnya sih untuk pengapuran segala macam kayak ya memang kan berenang bagus ya, tapi kalau misalnya bagus, memang ya. juga kayak sepeda statis itu kan bisa jadi bisa juga, apa ya? Iya. Bisa jadi apa sih ini alternatif lainnya. Bisa. Kalau mau supaya aman gitu. Oke, nah terus kalau dari direct message pertanyaan terakhir nih Bang Tami. Dok, saya 63 tahun sudah mengalami telinga berdenging. Lagi-lagi telinga berdenging ya. Banyak banget. Iya, pada orang tua itu paling sering memang. Namun saat ini sering merasakan pusing 7 keliling katanya. Sampai-sampai bisa kayak apa muntah gitu ya. Karena mungkin saking kali ya, kayak pusing 7 keliling kan dibilangnya. Nah, ini apakah ada hubungannya antara denging telinga itu yang sudah lama sama kondisi pusing berputarnya itu? Belum dibawa ke rumah sakit karena ibunya nggak mau. Nah, jadi sementara ini mesti gimana ya dok? Gitu. Ya, pertama itu sangat berhubungan sekali dengan pendengarannya atau dengan telinga ya. Telinga itu punya dua fungsi, nggak cuma hanya pendengaran, tapi juga sebagai keseimbangan perifer ya di tepi ya. Jadi artinya dia juga ada bagian keseimbangan di situ. Nah, kalau sampai tadi kasusnya sampai terjadi pusing 7 keliling, kita sebut dengan vertigo ya namanya, dan ada gangguan pendengaran, apalagi juga ada tinnitus tadi, ini bisa saja suatu sindrom namanya Meniere syndrome. Dan ini harus ditata laksana memang ya, terutama tata laksananya juga tata laksana untuk vertigonya. Kita harus berikan obat-obatan vertigo. Biasanya THT akan berkolaborasi dengan dokter saraf untuk hal ini gitu, mengetahui apakah ada gangguan pada organ pusatnya. Ya, kalau memang nggak ada, berarti kan sangat mungkin dari perifer tadi. Nah, ini harus ditata laksana. Jadi vertigonya harus diobati, berdengingnya harus diobati, pendengarannya harus diobati. Jadi komprehensif, semuanya harus bareng-bareng, nggak bisa cuman sendiri-sendiri kalau memang kasusnya sudah terjadi seperti itu gitu loh, Ti. Tapi kalau cuman hanya belum ada vertigo, baru
baru gangguan tinnitus ya atau mulai ada gangguan pendengaran, itu bisa datang untuk ke THT saja enggak apa-apa. Tapi kalau sudah tadi sampai ada vertigo ya kita biasanya kolaborasi sih dengan dokter Iya, saraf juga gitu. emang bener, kita kan sering banget ya datang dengan keluhan seperti ini gitu. Ada yang keluhannya tuh sampai orangnya tuh kan kalau vertigo tuh ada yang tadi Bang Sami bilang vertigo Hmm. perifer itu memang Hmm. gangguan di organ vestibuler keseimbangan Betul, sama betul, sentral. Nah, vertigo sentral betul. ini ada di otak gitu ya. Yes, Mungkin betul. kan bilang itu sebagai tanda awal gejala dari stroke bahkan bisa. Dan memang Betul, mungkin bisa. kan. Nah, Ya, jadi seringkali orang tuh datang kayaknya kalau vertigo perifer tuh kan gejalanya lebih hebat ya. Pasiennya tuh ya, kayaknya lebih takut ya, gitu. Dia ya. sampai muntah-muntah gejalanya lebih Betul. hebat. Ya, Cuman kalau buat kita sebagai dokter, kita jauh lebih takut sama orang yang vertigonya tuh cuman kayak betul. ngambang-ngambang. Nah, jadi Yes, yes. bedakan ini vertigonya karena organ vestibuler di Ya, telinga atau ya. vertigonya memang harus ke dokter saraf, itu Oke. bedanya. Kalau masalah di saraf biasanya vertigonya nggak terlalu berat ya. Cuman Yes, betul. saya kok vertigo ya dok, cuman rasanya kok kayak di kapal ya gitu. Gitu. Ya, Orang yang datang vertigo habis muntah-muntah kayaknya menderita banget gitu ya. ya, Karena keliling, nah itu biasanya kita akan langsung konsulkan ke THT karena ya. biasanya masalah di THT. Jadi mungkin itu kali buat teman-teman yang kalau ada bapak Yes. ibu yang kayak gitu, jadi mau tahu gitu kira-kira mesti kemana gitu ya Bang Tami ya. Betul, betul, betul. Ya Jadi kalau vertigo perifer tadi ya dari telinga ya, itu memang sifatnya akut ya. Jadi memang wah gejalanya berat sampai muntah, nggak bisa bangun ya orangnya gitu ya. Nah itu nanti beriringan dengan jalannya waktu dia akan membaik gitu. Ditambah lagi dipercepat dengan memberikan obat-obatan tadi ya Teh ya. Obat-obatan anti vertigo tadi. Tapi kalau yang dari pusat itu memang sifatnya semakin lama semakin tambah berat sih. Jadi betul. kita harus waspada. Jadi umpamanya dia awalnya ringan, terus naik, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Nah itu harus segera cepat ke dokter saraf juga. Iya. Sambil nanti, atau kalau ke dokter THT dulu, biasanya kita langsung juga konsultasi ke dokter saraf. Kalau perlu di CT scan atau di MRI untuk mengetahui apakah ada gangguan pada organik otaknya gitu loh. Sehingga menyebabkan gangguan vertigo secara sentral. Nah itu biar cepat. Itu kadang-kadang gini, tanda-tanda hal sepele kecil seperti itu kadang-kadang bisa di-denial sama orang-orang gitu, sama pasien-pasien gitu kan. Nah, itu yang padahal sudah dikasih tanda ya. Ini tanda awalnya seperti ini. Tadi kan gangguan pendengaran di awal dengan tinnitus gitu. Tapi karena merasa saya nggak apa-apa, saya masih bisa dengar ya. Jangan, padahal itu sudden deafness gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan vertigo. Kalau vertigonya terus makin lama makin terus tambah baik, tambah buruk, nah itu harus hati-hati. Kita harus cepat segera datang ke dokter saraf, mungkin kalau perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan MRI seperti itu, Ti. Oke, oke. Jadi memang Hmm. semuanya kita ngelihatnya mesti dari banyak sisi. Apa di pendengaran aja ternyata gejalanya bukan cuma gangguan pendengaran, itu pun itu bisa merupakan Yes, bagian dari organ telinga gitu. telinga, iya betul. Ini dia lihat dari message, sorry, dari komen sama dari question box belum ada yang tanya. Oke, Ada nggak apa-apa, udah banyak. ada ada siapa lagi nih sambil kita lihat-lihat. Ada Bude, ada Mici Susi. Tadi lihat ada Tanti Ice juga. Mudah-mudahan udah lama juga tapi nggak ketemu ya. Mudah-mudahan aman-aman semua sehat-sehat. Mau booster nih Amin. lagi nih Rebo. Oh ya, Heeh. ya mudah-mudahan deh Ya mudah-mudahan baik. Lebaran bisa membaik kondisinya. Amin amin. Bang Ami juga di Purwokerto. Terus Bang, ini karena udah mau 1 jam, kita Ya, alhamdulillah sih pertanyaannya semua udah bisa kita jawab ya Bang. Jadi ya, amin. Alhamdulillah. udah kita udah 1 jam. Jadi mungkin Bang Tami bisa nggak sih kasih take home message, kesimpulan, baik untuk Oke, si mudanya yang nonton maupun untuk orang tuanya sendiri gitu terkait si ya, pendengaran. Gimana Bang? oke. Oke, Hmm. terima kasih Ti. Jadi yang Hmm. paling penting buat kita semua ya, Hmm. jangan meremehkan gangguan pendengaran sedikit sekecil apapun gitu, walaupun tuh hanya berupa berdenging begitu. Harus segera diperiksakan ke dokter THT terdekat sehingga kita tahu tadi gejala awal dari sebuah penyakit yang lebih besar bisa dapat diatasi. Bahkan kita bisa mengurangi risiko terjadinya kecacatan secara permanen. Jadi dan kedua, jangan takut kalau memang harus direhabilitasi kita dianggap cacat.
justru itu meningkatkan kualitas hidup kita. Iya. Jadi ya segera sayangi pendengarannya, sayangi telinga Anda, sayangi pendengaran Anda. Jangan takut-takut untuk ke dokter THT, lalu periksakan pendengarannya bila ada gangguan pendengaran tadi. Itu Ti. Yes. Terima kasih Ti. Oke, jadi pokoknya intinya jangan menganggap remeh denging-denging yang itu tuh sebaiknya jangan anggap remeh, apalagi kalau baru awal-awal. Karena kalau di awal kita periksa di terapi mungkin hasilnya bisa lebih bagus ya. Syukur-syukur Betul. dengingnya Ya. hilang. Tapi kalau yang udah berlama-lama didiemin ya mungkin frekuensinya bisa dikurangi sedikit dengan pengobatan gitu ya Bang Tami ya. Betul. Sip, itu. Bang, makasih ya. Sama-sama Ti. Hari ini salam sama Sehat-sehat. Wulan, anak-anak Ya. semuanya. Ini mereka Anak lagi di nonton, tempat Pak. Mereka nonton di ya? tempat yang berbeda. Nonton Mereka mereka di di tempat tempat berbeda. iyalah. Bang Ami juga sehat-sehat terus. Mudah-mudahan nanti Oke. kita bicarain soal ini lagi apa masalah-masalah THT yang lain kan nggak cuma telinga ya gitu. Nanti Oke, yang lain masih banyak banget kasusnya. Iya. kita dibahas topik. Makasih juga buat teman-teman geriatriker semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan, terus juga udah ikut hadir hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat ya Bang Tami, dan Amin. jawaban-jawaban kita bisa kasih sedikit pencerahan lah buat teman-teman untuk bisa kasih terapi tata laksana yang terbaik buat orang tuanya. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita sudahi Geri Talks-nya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Bang Mi kapan ke Jakarta? Belum ada rencana Ya ya? nanti lah kita lihat dulu kondisinya aman ini semuanya baru kita ke Jakarta. Pengennya sih ke Jakarta, udah 2 tahun nggak ke Jakarta nih, repot kita Segera nih. mungkin Lebaran terutama ya. Ya udahlah. Iya. Mudah-mudahan semuanya. Oke. Salam sama semua ya Bang. Ya, dadah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.